Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kamu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Jumpa lagi kita pada pembelajaran tematik di kelas 5. Jangan lupa sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa dulu ya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih pada tema yang sama ya, yaitu tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, dan kita masuk pada subtema 2 tentang manusia dan lingkungan, pembelajaran 1 tentang rangka manusia. Tujuan pembelajaran yang akan kamu capai pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, kamu diharapkan mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, kamu nanti mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak manusia pada manusia secara tepat. Dan yang ketiga, dengan berdiskusi, kamu dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Amati pada gambar berikut. Coba, kegiatan yang nampak pada gambar di atas itu adalah kegiatan apa coba? Betul sekali, mereka semua sedang bermain sepak bola. Berdasarkan kegiatan di atas, termasuk permainan yang menggunakan anggota gerak apa nih? Menggunakan anggota bagian tubuh apa? Betul, para pemainnya menggunakan kaki. Mereka juga terkadang menggunakan tangannya ya, seperti untuk melempar bola atau untuk penjaga gawang ya, kiper. Mereka menggunakan tangan untuk menangkap bola ya, juga melempar bola. Lalu tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut di mana? Sudah pastinya di lapangan ya, di arena yang luas, agar kamu dapat bermain dengan leluasa. Dan apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Pastinya kamu harus melakukan pemanasan tersebut terlebih dahulu ya, agar kamu tidak mengalami cedera ketika sedang bermain sepak bola. Nah, permainan sepak bola ini memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentu hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kita bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, sekarang yuk kita pelajari sistem gerak pada manusia itu apa saja. Nah, pada kerangka manusia ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua, ada rangka badan. Yang ketiga, rangka anggota gerak, yaitu dibagi lagi menjadi anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah.
pada rangka kepala ini juga ada tulang-tulang yang menyusun rangka kepala. Yang pertama, di sini ada tulang dahi, tulang air mata, tulang tapis, ada lagi tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, dan yang terakhir tulang pelipis. Itulah tulang-tulang penyusun rangka kepala. Dan juga yang terakhir tulang baji. Nah, untuk tulang penyusun rangka badan, rangka badan ini dimulai dari leher sampai dengan panggul. Nah, dari tulang leher sampai panggul ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yaitu ada tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan juga tulang belakang. Nah, kita lihat yuk masing-masing bagian dari kelima tulang penyusun rangka badan ini. Kita mulai dari tulang dada dan tulang rusuk. Nah, untuk tulang dada dan tulang rusuk ini disusun oleh beberapa bagian tulang. Ada hulu tulang dada, badan tulang dada, tulang taju pedang, 7 pasang ruas tulang rusuk sejati, ini kiri kanan ya, kiri dan kanan ya. 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Pada tulang gelang bahu, tulang-tulang yang menyusun tulang gelang bahu yaitu tulang selangka, selanjutnya tulang-tulang yang menyusun tulang gelang panggul, yang pertama ada tulang kemaluan, tulang usus, dan tulang duduk. Nah, tulang belakang nih ya, yang kalau kamu misalnya ketika sedang menunduk, itu kepegang nih, ada tulang, membentuk tulang belakang. Nah, itu tulang bagian belakang ya, tulang bagian belakang itu adalah tulang belakang yang bisa kita raba ya, sedikit ya. Nah, tulang belakang ini tersusun dari tulang apa saja? Ada 7 ruas tulang leher, dia paling atas ya. Di bawahnya terdiri dari 12 ruas tulang punggung. Lalu di bawahnya lagi ada 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang bersatu, dan yang terakhir paling bawah ada 4 ruas tulang ekor. Dia dari mulai leher ya sampai ke bagian belakang paling bawah ya. Selanjutnya tulang anggota gerak atas. Nah, tulang anggota gerak atas ini tulang lengan ya, bagian tangan, tulang anggota gerak atas, karena kan yang bergerak bagian atas itu adalah tangan kita ya. Nah, tulang penyusunnya terdiri dari tulang apa saja? Ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, dia tulang pengumpil itu sejajar dengan dengan jempol. Kalau kamu pegang ya, dia sejajar dengan tulang jempol. Lalu ada tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Nah, itu adalah tulang-tulang yang menyusun anggota gerak atas. Selanjutnya, tulang yang menyusun anggota gerak bawah. Yang pertama ada tulang paha, tulang kering, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang telapak kaki, tulang jari kaki,
dan tulang pergelangan kaki. Nah, kamu sudah tahu ya, tadi kamu sudah memperhatikan menyimak dari macam-macam tulang ya, berbagai bentuk tulang dan juga tulang-tulang penyusun yang membentuk anggota badan kita. Nah, sekarang dari tulang-tulang yang sudah kamu ketahui tadi, kita harus tahu dulu. Kita juga harus tahu fungsi dari tulang-tulang itu apa saja. Ya, di antaranya yang pertama tulang hasta, membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Yang kedua, tulang lengan atas berfungsi menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Yang ketiga, tulang pengumpil. Fungsi dari tulang pengumpil ini adalah menyusun lengan bagian bawah serta menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Yang selanjutnya, tulang pergelangan tangan berfungsi menghubungkan antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Yang kelima, tulang telapak tangan berfungsi menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Fungsi tulang yang selanjutnya, tulang paha, sebagai penyangga tubuh serta menghubungkan tubuh bagian pinggul dengan lutut. Tulang kering berfungsi sebagai penyangga berat tubuh serta penghubung antara lutut dan pergelangan kaki. Tulang betis berfungsi mendukung tulang kering dalam menopang tubuh untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang pergelangan kaki memungkinkan gerak naik turun kaki serta adanya sendi engsel dan penghubung antara tulang tungkai bagian bawah dengan telapak kaki. Dan tulang telapak kaki memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Nah, ternyata fungsi organ gerak manusia sangat banyak ya. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari anggota gerak. Dari organ gerak ya, tidak bisa terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam sepak bola saja, tapi banyak hal dari setiap aktivitas kita yang pastinya menggunakan organ gerak agar kita bisa beraktivitas. Ya. Dan berbagai aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu semuanya tentunya tidak terlepas dari karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Sudahkah kamu bersyukur atas itu semua? Bagaimana caranya kamu bersyukur? Nah, untuk selanjutnya, terima kasih telah menyimak penjelasan tentang rangka manusia ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.